kami akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami dengan tugas teori pengambil keputusan dengan judul Warung Bakso Mekar Meriadi. Dosen pengampu Ibu Siva Pramudita Fadila FST MKM yang disusun oleh Ii Sukarni, Melanie Angelina Hutagalung, dan saya sendiri Seli Saida, MN kelas 17K. Profil usaha, nama UKM Warung Bakso Meriadi, jenis UKM usaha makanan waralaba, alamat UKM Jalan Raya Lemah Abang, Wadas, Karawang. Identifikasi masalah yang pertama ialah A. Pengamatan lingkungan dengan lingkungan internal. Kekuatan lokasi. Identifikasi masalah dari segi kekuatannya ialah lokasinya yang strategis, harga yang terjangkau, rasa enak. Dari segi kelemahannya, menunya sedikit, tidak ada delivery atau lingkungan eksternal. Dari segi peluang, membuka cabang baru dengan ancaman pesaing baru. Yang B, permasalahannya ialah tidak ada penambahan menu, sepi pengunjung dan keuntungan berkurang. Yang C, diagnosa permasalahan. Permasalahannya saat ini sudah banyak pesaing baru dengan modal bakso atau model yang berbeda, sedangkan warung bakso Mekar Meriadi ini tidak ada penambahan varian menu baru pada warung bakso. Ada 2 menu baru yang dibuat Pak Yadi, yaitu antara menu bakso beranak dan mie kocok. Pak Yadi sendiri ingin memfokuskan pada penambahan menu baru dari 2 menu tersebut yang sekiranya dapat memperoleh keuntungan yang optimal dan jika rugi tidak terlalu banyak. Sedangkan di sini ada pengumpulan dan analisis data. Yang pertama, masalah yang akan diselesaikan, yaitu memilih dan mempertahankan salah satu menu baru yang dibuat oleh Pak Yadi yang sekiranya dapat menguntungkan dan jika rugi tidak terlalu banyak. Yang B, tujuan pengambilan keputusan, memperoleh salah satu menu yang dapat mengambil menu andalan atau menjadi menu andalan untuk warung bakso Meriadi. Yang C, kategori termasuk pada keputusan tidak terprogram karena belum pernah dilakukan sebelumnya dalam jangka waktu yang lama. Yang D, data yang terkumpul ialah hasil wawancara kepada anak pemilik bakso Mekar Meriadi melalui WhatsApp. Didapatkan data pada masa percobaan sebelumnya telah melakukan penjualan dari kedua produk tersebut. Namun pada masa percobaan sebelumnya telah melakukan penjualan, yaitu tidak dapat diprediksi jika untung dan ruginya. Maka hanya satu menu baru saja untuk meminimalisir kerugian dan selama hasil penjualan dari kedua menu tersebut, yaitu ialah uji coba dalam 1 hari dengan keadaan ramai dengan 30 porsi dan dengan keadaan sepi hanya 16 porsi yang terjual. Sedangkan uji coba dalam 1 hari penjualan mie kocok bakso Mekar dalam keadaan ramai terjual 50 porsi dan dalam keadaan sepi terjual 24 porsi. Uji coba penggabungan 2 produk dalam 1 hari dalam keadaan ramai terjual 50 porsi dan keadaan sepi terjual 20 porsi. Pembuatan alternatif keputusan. A. Data yang dimiliki. Dari data yang dimiliki oleh kelompok kami, warung bakso Meriadi memiliki 3 varian menu, yaitu 1 bakso beranak, jika ramai terjual 30 porsi, jika sepi terjual 16 porsi. Dan kedua, mie kocok bakso Mekar, jika ramai terjual 50 porsi, jika sepi 24 porsi. Dan juga gabungan 2 menu bakso baru, yaitu jika ramai terjual 50 porsi dan jika sepi terjual 30 porsi. B. Mempelajari keterkaitan data, masalah, dan tujuan. Yang 1, alternatif bakso beranak, ramai 30 porsi, sepi 16 porsi. Yang kedua, mie kocok bakso Mekar, ramai 50 porsi, sepi 24 porsi. Gabungan 2 menu baru, ramai 50 porsi, sepi 30 porsi. Masalah, ingin mempertahankan salah satu menu baru yang dibuat dari kedua menu tersebut untuk menghindari kerugian yang besar. Tujuannya adalah
Dengan penambahan menu baru, diharapkan dapat memperoleh penambahan keuntungan dan menambah minat beli konsumen. Yang keempat adalah alternatif alat pengambilan keputusan dan analisis. Kelompok kami memilih analisis keputusan dalam kondisi tidak pasti, karena kelompok kami merasa keputusan pasar tidak dapat dipastikan ramai atau sepinya pembeli. Maka dari itu, dalam menggunakan alternatif pengambilan keputusan ini, dalam keadaan tidak pasti, tidak memerlukan probabilitas. Kami tidak tahu hari ini warung bakso akan ramai atau sepi untuk di awal bulan maupun akhir. Kami tidak dapat memprediksikan dalam kondisi cuaca cerah atau tidak. Kemudian, kami menganalisis data yang kami miliki dalam keadaan kondisi tidak pasti sebagai berikut. A. Dengan kriteria Maximax, keputusan yang diambil adalah alternatif prospek pasar. Bakso beranak, kondisi ramai 30 porsi, kondisi sepi 16 porsi. Mie kocok, kondisi ramai 50 porsi, kondisi sepi 24 porsi. Gabungan dua menu baru adalah kondisi ramai 50 porsi, kondisi sepi 30 porsi. Jawabannya adalah payoff maksimal untuk setiap 3 rencana keputusan tersebut adalah bakso beranak 30 porsi, mie kocok 50 porsi, gabungan 2 menu 50 porsi. Berdasarkan kriteria ini, dipilih penjualan 2 menu karena memberikan hasil maksimal dari hasil maksimal yaitu 50 porsi. Selanjutnya, ada perhitungan dengan kriteria minimax. Berdasarkan data tersebut, keputusan apa yang akan diambil? Jawabannya, untuk alternatif bakso beranak, buy off minimumnya ada 16, mie kocok 24, dan gabungan kedua menu 30. Berdasarkan kriteria ini dipilih menu bakso beranak karena akan memberikan hasil maksimal dari hasil yang minimum yaitu 16. Kemudian yang C, dengan kriteria maksimum. Keputusan yang akan diambil berdasarkan data tersebut dalam prospek pasar kondisi ramai dan sepi. Payoff terkecil untuk setiap alternatifnya adalah bakso beranak 16, mie kocok 24, gabungan kedua menu 30. Berdasarkan kriteria ini dipilih menu bakso beranak karena memberikan hasil maksimal dari hasil yang terkecil atau minimal. Kemudian yang D, dengan kriteria Laplace. Berdasarkan data tersebut dalam kondisi prospek pasar yang ramai dan sepi. Di sini ada perhitungannya untuk 1/2 itu dalam ada 2 prospek pasar ya saat kondisi ramai dan sepi. Untuk alternatif menu bakso beranak sendiri hasilnya 23, untuk menu mie kocok 37, untuk gabungan kedua menu ini ada 40. Karena nilai tertimbang dari kedua menu gabungan kedua menu ini yang tertinggi, maka pengambilan keputusan akan memilih untuk gabungan 2 menu. Yang terakhir, dengan kriteria minimax regret. Perhitungannya ya ini untuk prospek pasar dalam kondisi ramai untuk bakso beranak 20, untuk kondisi sepinya 14, dan alternatif untuk mie kocok dalam kondisi ramai ini 0 dan kondisi sepinya 6, dan untuk gabungan kedua menu ini dalam kondisi ramainya 0, sepinya juga 0. Nah, berdasarkan nilai minimax dari nilai penyelesaian terkecil dari alternatif tersebut adalah 0. Dengan demikian, pengambilan keputusan adalah memilih penggabungan 2 menu. Berdasarkan perhitungan tersebut, nilai-nilai tadi untuk nilai maksimalnya 50, minimax 16, maksimum 16, Laplace 40, dan minimax regretnya 0. Kesimpulannya, keputusan dari hasil analisa kelompok kami dari perhitungannya, maka dapat kelompok kami simpulkan yaitu dalam kondisi warung bakso ramai, kami akan menyarankan untuk memilih alternatif menjual gabungan kedua menu karena akan menambah keuntungan. Sedangkan dalam kondisi warung sepi, kami akan menyarankan untuk memilih alternatif menjual bakso beranak karena dinilai lebih sedikit kerugiannya jika dalam penjualan kondisi sepi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.